Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, di kalangan para pegawai, kita sangat akrab dengan istilah disiplin seorang pegawai. Namun, pengertian disiplin ini terkadang salah diartikan. Karena itu pada kesempatan ini saya kira penting untuk mengembalikan makna daripada disiplin tidak seperti dimaknai oleh sebagian para pegawai. Saya rasa seorang pegawai harus memahami dengan baik apa yang dimaksud disiplin di dalam organisasi. Disiplin dalam organisasi adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya kesadaran dan kesediaan daripada pegawai atau anggota organisasi untuk mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Norma-norma tersebut bisa berupa peraturan, bisa berupa kebijakan, prosedur, atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama di dalam organisasi tersebut. Disiplin dalam organisasi memiliki peran penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki disiplin yang tinggi akan memiliki pegawai yang bekerja dengan baik dan penuh dengan dedikasi. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Sementara kita mengenal istilah disiplin pegawai, hakikat disiplin bagi pegawai adalah kesadaran dan kesediaan pegawai untuk mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku di dalam organisasinya di mana ia bekerja. Norma-norma tersebut bisa berupa peraturan, kebijakan, prosedur, atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama di dalam organisasi tersebut. Arti disiplin bagi pegawai adalah sebagai berikut. Disiplin itu merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pegawai yang disiplin akan bekerja dengan baik dan penuh dedikasi sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Disiplin ini bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Pegawai yang disiplin itu akan lebih fokus dan berkonsentrasi dalam bekerja, sehingga dapat menghasilkan output yang lebih berkualitas. Disiplin dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Bagi pegawai yang disiplin ini akan menghormati dan menghargai rekan kerja mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Apa yang kita sering dengar bahwa pegawai disiplin itu diukur dari absensi. Datang jam 8 dan pulang jam 4 atau jam 5. Namun, ukuran ini tentu masih perlu dipertanyakan. Apa artinya datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tapi tidak berimpact pada kinerja dia? Atau tidak mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran-sasaran daripada organisasi di mana dia bekerja. Sehingga pegawai yang disiplin itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memang selalu datang tepat waktu, tetapi harus mampu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Jadi bukan tepat datang, pulang tepat waktu, bukan. Tapi tepat di dalam menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Ciri-ciri daripada disiplin yaitu menghormati dan menjalankan peraturan dan kebijakan organisasi. Jadi kalau tidak taat pada peraturan, berarti dia tidak disiplin. Yang ketiga cirinya adalah menjaga nama baik organisasi. Jadi tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan daripada organisasi. Ciri lain adalah membantu dan mendukung rekan kerja dalam melaksanakan tugas. Jadi disiplin itu tidak terkait erat dengan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya, bahkan berkeinginan untuk mendukung teman kerjanya sehingga
teman kerjanya mampu juga produktif memberikan kontribusi bagi organisasinya. Disiplin juga itu jangan tentu kritik dan saran dalam konteks ini adalah yang membangun demi kemajuan organisasi. Jadi kesimpulannya bahwa pegawai yang disiplin itu akan mendapatkan berbagai manfaat bagi dirinya sendiri, juga organisasi maupun masyarakat yang dilayaninya. Bagi dirinya sendiri, pegawai yang disiplin akan mendapatkan kepuasan kerja dan karir tentu yang lebih baik. Bagi organisasi, pegawai yang disiplin akan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Bagi masyarakat, pegawai yang disiplin akan dapat memberikan pelayanan yang tentu lebih baik. Itulah makna daripada disiplin. Jadi tidak semata-mata seperti yang kita kenal sekarang ini, hanya datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Jadi arti disiplin itu sangat luas konteksnya. Tidak semata-mata dalam konteks mampu mengontrol dirinya terkait dengan kehadirannya di dalam organisasi. Hal lain yang saya kira penting untuk kita ketahui, mengapa pegawai banyak yang tidak disiplin. Nah, ini tentu kita harus lihat dalam konteks penyebabnya. Ada penyebab yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Nah, faktor yang bersumber dari internal ini adalah ya tentu pegawai tersebut kurang memiliki kesadaran dan komitmen terhadap disiplin. Pegawai yang tidak memiliki kesadaran dan komitmen terhadap disiplin itu akan cenderung mengabaikan peraturan dan kebijakan organisasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, kurang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Pegawai yang tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi itu akan cenderung tidak bersemangat di dalam bekerja, sehingga mudah lalai di dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia. Yang ketiga, kurang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Pegawai yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai ini akan merasa kesulitan di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menyebabkan ketidakdisiplinan. Yang keempat, memiliki masalah pribadi atau keluarga. Nah, ini masalah pribadi atau keluarga ini bisa juga menyebabkan pegawai menjadi stres oleh tugas, sehingga tidak fokus di dalam bekerja, sehingga dapat menyebabkan ketidakdisiplinan. Adapun faktor eksternal di sini adalah tentu terkait dengan peraturan dan kebijakan organisasi yang mungkin kurang jelas dan kurang tegas, sehingga pegawai sulit memahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan dari organisasi. Karena itu perlu penjelasan yang baik dan terurai dengan baik kepada pegawai. Faktor eksternal kedua adalah penegakan disiplin yang tidak konsisten. Nah, ini tentu akan membuat pegawai menjadi ragu dan tidak yakin apakah mereka itu akan dikenakan sanksi jika melanggar peraturan atau tidak. Sehingga perlu penegasan dalam konteks ini dan dibuktikan jika ada pegawai yang memang tidak disiplin. Lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, faktor lingkungan kerja ini itu juga bisa memberikan tekanan atau konflik bagi pegawai yang menyebabkan pegawai menjadi stres dan tidak disiplin. Contoh-contoh yang mungkin kita bisa lihat dampaknya bagi pegawai yang tidak disiplin, bisa datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa izin. Tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, seperti yang sering terjadi kolusi, dan nepotisme. Jadi KKN itu bentuk dari ketidakdisiplinan seorang pegawai. Bersikap tidak sopan atau kasar kepada rekan kerja atau atasannya. Nah, oleh karena itu penting bagi organisasi untuk memahami penyebab pegawai tidak disiplin, sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang nyata dan tepat
untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin ini. Bagaimana pimpinan organisasi ini menumbuhkan disiplin ya di kalangan para pegawai? Tentu bisa dilihat dari dua aspek juga, aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal adalah pembentukan peraturan dan kebijakan yang jelas dan tegas, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pemberian sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam organisasi. Berikutnya itu pengembangan motivasi kerja pegawai, karena salah satu dampak daripada pegawai yang tidak disiplin itu tidak termotivasi. Tentu di sini penting dilakukan upaya-upaya dari pimpinan untuk mendorong pegawai mau bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi, karena termotivasi di dalam bekerja. Yang lainnya itu pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa pegawai yang tidak berkinerja itu salah satunya penyebabnya karena tidak disiplin. Penyebab disiplinnya karena kemampuan dan keterampilan pegawai tersebut masih rendah, sehingga tidak berkualitas terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, di sini katakan tadi bahwa lingkungan yang kondusif itu tidak hanya membuat pegawai menjadi tenang bekerja, senang bekerja, termotivasi untuk bekerja, tapi juga suasana kerja sangat menyenangkan dengan sesama rekan kerja, dan bahkan saling membantu di dalam pekerjaan. Adapun upaya eksternal yang dapat dilakukan oleh organisasi, yaitu pemberian contoh yang baik dari pimpinan. Jadi dalam konteks ini memang pegawai itu harus memiliki role model, di mana dalam konteks ini adalah pimpinannya sendiri. Jadi pimpinan ini menjadi panutan ya bagi pegawainya. Oleh karena itu pimpinan perlu menunjukkan perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah penegakan disiplin secara konsisten. Penegakan disiplin yang konsisten itu akan membuat pegawai menyadari bahwa pelanggaran peraturan itu akan dikenai sanksi. Karena itu jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Siapapun yang melanggar disiplin, maka perlu diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.